Sobat KUA yang dirahmati Allah, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral di dalam agama Islam. Tidak main-main, di dalam Al-Quran pernikahan disebut sebagai sebuah perjanjian yang kuat, perjanjian yang kukuh, atau mitsaqun ghalidun. Sebuah istilah yang hanya disebut oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 21, perjanjian suami dan istri atau disebut dengan pernikahan. Surat An-Nisa ayat 154, perjanjian Allah dengan umatnya soal ajaran agama. Dan Al-Ahzab ayat 7, perjanjian Allah dengan para nabi. Sobat KUA dimanapun berada, tidak lain penggunaan ungkapan mitsaqun ghalidun ini adalah untuk menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci. Maka dari itu, pasangan suami istri ini harus menjunjung tinggi ikatan tersebut. Menjunjung tinggi serta teguh mempertahankan dan menjaganya. Sobat KUA yang dirahmati oleh Allah, pernikahan adalah pertemuan 2 individu dengan latar belakang, karakter, dan budaya yang berbeda. Maka tidak heran jika di tengah perjalanan mengarungi rumah tangga terjadi yang namanya perselisihan antar suami dan istri. Karena sejatinya mereka adalah memang orang yang berbeda. Sedangkan tujuan pernikahan ini bukanlah untuk merubah salah satu menjadi seperti yang lainnya. Bukan. Akan tetapi masing-masing dituntut untuk bisa memahami dan menerima perbedaan yang ada di antara keduanya, sehingga kebahagiaan dan ketentraman bisa terwujud. Dalam pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan, pandangan, dan wejangan mengenai pernikahan ini. Setidaknya ada 3 poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kesempatan tersebut. Yang pertama adalah pernikahan adalah kuasa Allah. Semua yang ada di jagat raya ini tidak bisa lepas dari kekuasaan dan ketetapan Allah, termasuk pernikahan. Dalam hal pernikahan, Allah telah menetapkan sebuah sistem. Apakah sebuah pernikahan langgeng dan gagal jika pasangan suami istri mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan mereka bisa langgeng dan bahagia. Begitupun sebaliknya. Rasulullah juga berkata, dialah yang menciptakan makhluk dengan kekuasaannya. Dialah yang menerangi jalan manusia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sarana memperoleh keturunan. Rasulullah juga menegaskan bahwa pernikahan adalah sarana untuk memperoleh keturunan. Dalam satu hadis, Rasulullah menyeru kepada umatnya untuk menikah dengan perempuan yang subur, sehingga dapat melahirkan banyak keturunan. Yang terpenting lagi, bukan hanya memperoleh keturunan saja atau anak yang banyak saja, tapi juga berusaha membentuk generasi-generasi yang berkualitas, yakni generasi yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Kemudian yang ketiga adalah mempererat tali kekerabatan. Salah satu rukun nikah dalam Islam adalah adanya wali, khususnya bagi mempelai perempuan ya. Dengan demikian, baik secara langsung atau tidak, sesungguhnya pernikahan dalam Islam tidak hanya melibatkan 2 insan saja, tidak melibatkan 2 individu mempelai laki-laki dan perempuan saja, tapi juga keluarga besar dari yang bersangkutan. Setelah ada yang namanya ikatan pernikahan, biasanya 2 keluarga besar ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Sobat KUA dimanapun berada, pernikahan bukan sekedar urusan duniawi, melainkan sebuah bentuk ibadah dalam Islam. Bahkan bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang, karena dimulai dari akad nikah hingga nyawa memisahkan. Sobat, dalam perjalanan panjang ini,
Pasangan suami istri akan melalui berbagai fase kehidupan, dari yang manis, pahit, hingga penuh ujian. Maka dari itu sebelum menikah, biasanya banyak orang memilih berdasarkan rupa saja, wajah saja yang menarik, ya, wajah menarik dan penampilan yang memikat sering kali menjadi daya tarik utama. Akan tetapi setelah menikah, yang paling terasa adalah kasih sayang, sobat. Ketika kehidupan bersama dimulai, cinta sejati bukan lagi tentang fisik semata, tapi tentang bagaimana pasangan mampu mencintai, mampu menerima, dan memahami satu sama lain. Dalam Islam jelasnya, tujuan pernikahan bukan hanya untuk menyatukan dua insan saja, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah atau tenang, ya, mawaddah penuh cinta, rahmah penuh kasih sayang. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Namun terkadang realitas kehidupan tidak selalu indah, sobat. Cinta yang awalnya membara bisa terkikis oleh ujian dan waktu. Jika tidak dirawat, rasa sayang bisa saja akan memudar. Oleh karena itu, cinta dalam pernikahan harus dipelihara, sobat, bukan dibiarkan mengalir begitu saja. Sobat yang dirahmati Allah, banyak rumah tangga hancur bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta itulah, ya, hanya didasari oleh fisik dan tidak dilandasi pemahaman dan tanggung jawab. Ketika fisik memudar atau masalah datang, hubungan pun ikut goyah. Oleh karena itu, pemahaman dan kesabaran adalah bahan bakar utama, sobat, dalam merawat yang namanya pernikahan. Sobat KUA dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, semoga rumah tangganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.